Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang selalu ada dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan yang selalu menyertai di dalam segala aktivitas kita, sehingga kita ada pada saat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan kasih Tuhan. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, mari kita melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, karena kami masih ada satu dengan yang lain untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga hanya kuasa-Mu yang boleh terjadi pada kehidupan kami ini. Inilah doa kami ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang
mengasihiku. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami datang kepadamu menekan puji dan syukur untuk segala limpahan rahmat Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kuasai kami anak-anak-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, begitupun juga Tuhan dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu dapat berkata-kata seturut kehendak Bapa di surga. Ya Bapa, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 14. Ibu ulang lagi, Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Kita sama-sama baca ya. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laut. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal mereka, memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan lain. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta kita, pasti terpelihara dan kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadapi kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabarkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di
di salah satu pulau. Malam yang keesokan ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap diombang-ambingkan laut Astria, tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa. Lalu dalamnya setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu menolong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Tetapi hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk menyelamatkan keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkan lalu mulai makan. Maka kuatlah hati mereka, orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Mereka memutuskan untuk mendapat muatan melemparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau itu lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali, kemudian memasang layar topang supaya angin meniup di kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar buang pasir dan terkandaslah kapal itu. Kehaluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang dan yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang membiarkan diri dengan berenang, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan tidak naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah pembacaan kita hari ini, hari Minggu yang indah. Ya,
Walaupun panjang, tapi Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik, seperti tadi dalam cerita kita, ya mungkin sangat panjang ya untuk adik-adik, tetapi kita harus bersabar. Namanya dengan kita membaca firman Tuhan harus sabar dengan teliti, supaya Tuhan selalu memberikan penerangan kepada kita semua, untuk adik-adik semua. Ya, kita tahu dalam pembacaan kita di mana ada seorang bapak yang sebenarnya kalau dilihat di dalam pergumulannya atau hukuman yang akan diberikan yang ia buat, sebenarnya tidak ada hukuman yang harus dia lalui, tetapi itulah semua yang harus dia terima sebagai rasul di dalam hidupnya. Dia harus dipenjara, dia harus dihukum. Jadi dia pada saat itu dia dikirim dari satu tempat ke satu tempat lain, jadi dia harus naik perahu atau naik kapal yang besar untuk penahanan kepada bapak ini. Bapak ini bersama dengan teman-temannya yang ditahan pada saat itu berjumlah 276 orang. Wah, sungguh banyak sekali ya adik-adik ya, jumlah tahanan yang pada saat itu yang harus naik kapal semua, dan kapal itu yang besar sekali. Dan pada saat itu juga ikutlah prajurit-prajurit untuk mengamankan semua tahanan-tahanan yang jumlahnya begitu banyak. Mereka naik semua di atas perahu itu, seperti pembacaan kita bahwa bapak ini naik di atas kapal itu bersama dengan teman-temannya karena dia dikena hukuman. Dan untuk dilemparkan ke satu tempat, jadi mereka harus naik naik kapal pada saat itu. Nah, kapalnya itu ya begitu besar karena prajurit-prajurit, mana lagi tahannya 276 orang dan sebagainya, pelaut yang jaga kapal itu juga, mereka semua naik. Nah, pada saat itulah bapak ini naik di atas, dan di atasnya itu tiba-tiba mereka sudah naik semua, kapal itu sudah jalan, tiba-tiba itu langit menjadi gelap sekali. Dan pada saat itu sebenarnya mereka siang mereka berangkat. Kenapa tiba-tiba langit itu menjadi gelap? Tidak ada yang kelihatan, menutupi semua langit gelap. Jadi biar bintang tidak ada, kalau pada saat itu mereka juga berjalan tidak ada. Jadi mereka pada saat itu tiba-tiba ada angin keras sekali. Mungkin juga pernah adik-adik, anak-anak ya merasakan angin. Tetapi angin ini ya di mana ya Tuhan Allah ingin melihat kepada bapak ini bagaimana, apakah bapak ini kuat di dalam imannya untuk menghadapi semua ini. Nah, bapak Paulus ini adalah teman-temannya bersama tahanan yang lain, dan bapak ini naik di atas kapal dan mereka terombang-ambing ke sana kemari, terombang-ambing, dan langit begitu gelap. Tadinya siang menjadi gelap, bintang-bintang tidak ada. Kalau memang malam hari itu tidak ada, karena begitu gelapnya situasi pada saat itu. Tetapi ya itulah yang Paulus harus hadapi dalam hidupnya. Dia harus menerima apa yang diperlihatkan oleh keadaan pada saat itu. Tetapi Paulus mengatakan kepada semua orang, ya, dia mengatakan semua orang, hai kamu, bertabah hatilah kamu, sabarlah dalam hatimu. Ya, karena mereka sangat gusar hatinya, karena begitu berapa lama dia harus berjalan, berapa hari, ya, sampai mulai dari ke-14 hari mereka harus terombang-ambingkan dengan laut. Begitu dahsyatnya kasihan Paulus pada saat itu bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Tapi itulah yang harus mereka hadapi. Ya, dan tetapi pada saat itu Paulus mengatakan kepada semua orang, hai kamu semua, bertabah hatilah. Ya, karena Tuhan Allahku yang saya sembah, yang saya percaya, datang di sisiku dan mengatakan kepadaku, dia berkata kepada saya, jangan takut Paulus, engkau akan selamat. Tuhan akan melindungi engkau bersama dengan orang-orang tahanan yang lain. Ya, itulah yang sangat Paulus sangat senang hatinya kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah akan
tetap menyertai Paulus pada saat itu. Walaupun ia diombang-ambingkan dengan keadaan sudah berapa hari dalam kapal itu. Dan nasihat juga disampaikan oleh Paulus, bukan cuma bertabah hati, tetapi dia mengatakan kepada semua orang, hendaklah kita makan, supaya makanan ini dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dunia ini, menghadapi kapal yang besar ini, menghadapi ombak yang besar ini. Kita bisa tetap ada dalam tabah hati menerima keadaan ini. Akhirnya Paulus mengambil roti, dia memecah-mecahkan, lalu dia mengucap syukur kepada Allah, dia memohon berkat kepada Allah, kiranya roti ini diberkatinya. Dan apa yang terjadi? Apa yang dibagikan oleh tadinya hanya berapa lembar roti itu, tetapi menjadi banyak. Menjadi banyak dia bagikan kepada teman-temannya yang dalam tahanan mereka. Ada 276 orang, dia bagikan, semua cukup. Dan itulah ucapan syukur yang dilaksanakan oleh Paulus. Apa yang terjadi? Mereka dapat kenyang makan. Dan terjadilah bahwa kuasa Tuhan masih ada dalam hidup mereka, walaupun mereka diombang-ambingkan. Dengan diombang-ambingkan ini, akhirnya mereka kenyang dan berjalan terus untuk akhirnya mereka juga membuang gandum, membuang apa yang ada di kapal itu, mesin-mesin apa yang tidak berguna dibuang untuk meringankan kapal ini. Kapal ini berjalan, masih terombang-ambing, masih berjalan. Dia ringan tetapi masih diombang-ambingkan. Dan pada saat itu dia bertemu dengan satu pantai, ada pasir, busukan pasir menumpuk di situ, terkandaslah kapal mereka. Akhirnya kapal mereka 2 kali mendapatkan hambatan 2 kali. Tetapi Paulus tetap bersabar hati. Tadinya juga ini prajurit melihat tahanan ini, nanti ini tahanan ini lari begitu banyak. Tetapi apa yang terjadi? Semua tahanan ini tidak lari. Tetapi muncullah hati prajurit melihat ke hadapan mereka, merasa kasihan. Kasihan kepada mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya prajurit membuka tali, memutuskan tali sekoci, membuka tali, pokoknya apa yang bisa mereka pakai untuk ke seberang mendapatkan daratan. Entah daratan apa itu, tetapi mereka masih sempat untuk berenang ke daratan di sebelah kapal mereka. Itulah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit, dan Paulus mengatakan semua tidak akan hanyut, tetapi kapal ini yang hanyut, tetapi manusia, semua teman-teman tahanan Paulus tidak akan hanyut. Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, itulah adik-adik, semua apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, kita senantiasa bertabah hati menghadapi hidup kita ini. Seringkali kita banyak selalu melawan, sudah bertindak kasar dan sebagainya, melawan orang tua. Cobalah adik-adik, lihatlah kepada Bapak Paulus ini. Bapak Paulus selalu dilindungi oleh Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya dimanapun saja ia berada. Ingat sayang, banyak berdoa, selalu minta pertolongan kepada Tuhan untuk melindungi kita dalam setiap saat dan di mana saja kita berada. Amin. Sekarang adik-adik, ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 35C. Kisah Para Rasul 27 ayat 35C. Bersyukurlah kepada Allah menghadapi semua mereka. Bersyukurlah kepada Allah menghadapi semua mereka. Teman-teman dan Ibu Guru, saya Mardelti Cima. Saya dari Dapel 2. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 6b yang berbunyi demikian.
Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-6 bagian B yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin, dadah. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapal 8. Saya akan menghafalkan Ibrani 13 ayat 6b yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman. Saya Dela dari Dapal 8. Sekarang saya akan menghafalkan Ibrani 13 ayat 6b yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 6b yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 6b yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo teman-teman, saya mau hafalkan ayat dari Ibrani 13 ayat 6b berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, nama saya Sisa Madika. Saya ingin menghafalkan Ibrani 13 ayatnya yang ke-6 bagian B. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Selamat siang Bu Guru, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Ibrani ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat siang Bu Guru, nama saya Christian. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 6 bagian B. Berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih Bu Guru. Nama saya Lediana, saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani pasal 13 ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman, semoga Tuhan Yesus memberkati. Teman, nama saya Elona. Saya dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Ibrani 13 ayat 6b berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tetap semangat teman-teman. Dah. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Dewi. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih Bu Guru, terima kasih kita semua. Bye-bye. Adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan sekaligus mengiringi persembahan kita, Mari kita menyanyikan lagu Yesus Pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit bintang
Kita berdoa adik-adik, semua lipat tangan, kita tutup mata ya, mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau tetap menyertai melindungi kami hingga pada saat ini hari Minggu yang indah. Kiranya terus Allah berkati kami pada saat ini Bapa. Kami bersyukur di mana Tuhan mengumpulkan kami bersama di dalam kami sekolah minggu Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang diajak oleh Bapak Paulus untuk selalu bertabah hati, merendahkan diri kepada Tuhan, selalu percaya kepada Allah untuk selalu kita dilindunginya. Itulah satu harapan kita kepada Tuhan Allah. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, belajarlah dan mintalah tolong kepada Tuhan untuk selalu kuat di dalam hidupmu. Apalagi pada saat ini menghadapi belajar di rumah masing-masing, kiranya engkau tetap Tuhan Allah akan menolongmu dalam kehidupan kamu setiap hari. Adik-adik, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, saat ini juga kita mendoakan kedua orang tua kita yang senantiasa bertanggung jawab dalam keluarga kita, terutama dalam mendidik anak-anak dan dalam hidup mereka dan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, kiranya Allah berkati mereka. Begitu juga mereka yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Allah berkati sehingga mereka dapat sembuh dan dapat pulih kembali datang ke sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkuasa, kami juga mendoakan saat-saat ini keadaan kami COVID. Kiranya Tuhan akan pulihkan semuanya, sehingga kami dapat beraktivitas hari ini ya Tuhan dan seterusnya. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga saudara-saudara kami yang bekerja saat ini. Di dalamnya Tuhan, kiranya terus Allah berkati hamba-hambamu ini, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik seturut pada kehendak-Mu ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, Engkau berkati Bapa. Engkau terus kuatkan bagi mereka sehingga dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Ya Bapa dalam sorga, saat ini ya Allah, kami mengucap syukur, terima kasih dengan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesemuanya ini. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa Bapa kami, yaitu Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah kemurahan-Mu yang selalu ada dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami, kiranya Tuhan selalu menganugerahi kami dengan shalom-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu selalu berjalan seturut kehendak Bapa di surga. Bapa, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.